warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyana wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bin ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama, marilah kita selalu senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah mencurahkan kenikmatannya hingga kita bisa bergerak melangkahkan kaki kita yang di masjid yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam tidak lupa pula kita hanturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah hingga penuh dengan terang menerang ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya yaumul jum'ah kana lahu syafa'a yaumil qiyamah." Kata Nabi Muhammad, sungguh tidak ada sia-sianya mengingat Nabi Muhammad. Tidak ada sia-sianya mengingat Nabi Muhammad. Akan tetapi khususnya di Jumat ini, khususnya di hari Jumat ini, siapa orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal dapat dikasih hadiah tiket VIP dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa pula kita untuk selalu senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang diberi definisi oleh Imam Haddad, Imam Abdullah bin Ali al-Haddad. Apa kata beliau definisi takwa? At-taqwa imtitharul awamirillahi wajtinabun nawahi. Takwa ialah mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Termasuk kita membuat Allah cemburu kepada kita tatkala kita mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suka, begitu juga sebaliknya. Allah suka kepada kita tatkala kita selalu senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sangat cemburu kepada hambanya. Bukan hanya manusia, tapi hanya Allah yang memiliki sifat cemburu kepada hambanya. Apa sifat cemburu Allah? Innallaha ta'ala yaghar. Sungguh Allah mempunyai sifat rasa cemburu kepada hambanya. Ayyatiyal abda ma harramallahu ta'ala alaih. Apa perkara yang bikin Allah Subhanahu wa taala cemburu kepada kita? Tatkala seorang hamba melakukan perkara maksiat, melakukan perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala itu pula Allah cemburu kepada kita semua. Wal iyadu billahi min zalik. Mudah-mudahan kita yang hadir Jumat ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang selalu senantiasa mengerjakan kebaikan semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah merupakan salah satu upaya mengajak dan menyeru kepada kita semua agar terus berada dalam posisi yang benar. Kita selalu
berdoa di dalam salat kita, tatkala kita membaca suratul Fatihah, apa dalam doa tersebut? Ihdinas siratal mustaqim. Apa kata ayat tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah anugerah, berikanlah kenikmatan yang sangat besar. Apa kenikmatan yang sangat besar tersebut? Kenikmatan tersebut ialah jalan yang benar, jalan yang menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa kita lakukan mulai dari kita sendiri. Dakwah tersebut bisa kita lakukan dari mulai dari kita sendiri, mulai dari keluarga, tetangga dan masyarakat luas. Karena itu kita semua sebagai umat Islam, kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW memiliki tanggung jawab yang terus untuk berdakwah, melanjutkan lisannya Nabi Muhammad SAW. Keharusannya berdakwah sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya, wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair. Sungguh hendaklah kalian umat yang diharuskan, umat yang diwajibkan untuk mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, kata ayat tersebut. Mereka yang selalu memerintahkan dalam kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, saling mencegah untuk berbuat kemaksiatan, untuk berbuat yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Merujuk pada penjelasan tersebut, merujuk pada penjelasan ayat tersebut, Syekh Imam Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam kitab At-Tafsir Al-Khawatirul Umam yang menjelaskan bahawa ayat tersebut ialah menunjukkan kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk saling perhatian, untuk saling mengajak satu sama lain agar mengerjakan kebaikan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tahu banyak hal tentang kewajiban-kewajiban dalam Islamnya, maka ia wajib untuk mengajak orang lain untuk mengajarkan kewajiban tersebut. Bahkan orang yang hanya tahu pada satu hukum wajib, ia harus mengajak orang lain yang belum tahu, mengajak orang yang lain yang belum tahu akan hal hukum tersebut. Oleh karena itu, kita semua memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sangat besar selaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Mengajak dan mengingatkan mereka, mengingatkan satu sama lain akan siksa azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua selalu mendidik anak kita agar tidak terjerumus dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rahimallahu walidan aana waladahu alal khair. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sungguh kata Nabi, Allah memberikan rahmat, Allah mencurahkan anugerah kepada seorang ayah. Allah mencurahkan anugerah kepada orang tua yang menolong anaknya, yang membantu anaknya untuk berbuat kebaikan. Ini suatu spesial, suatu hadiah untuk kita semua, keutamaan, keistimewaan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah pada hakikatnya bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Termasuk juga berdakwah pada momentum-momentum perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan momentum yang sangat tepat untuk berdakwahnya Nabi Muhammad SAW, mengenal sosok Nabi Muhammad, mengenal sifat tingkah lakunya Nabi Muhammad, mengenal tubuh fisik kerennya Nabi Muhammad SAW, sampai yang dipuji Imam Ali, bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul kitab al-Maulid. Apa kata beliau? Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasa khuluqa wa khalqa. Sungguh Nabi Muhammad mempunyai sifat
perangai yang sangat bagus, mempunyai tubuh fisik yang sangat ganteng, keren dan kece. Tidak ada keindahan selain beliau. Sampai Imam Ali karamallahu wajhah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Apa kata Imam Ali? Walam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Aku tidak pernah melihat, kata Imam Ali, orang setampan beliau. Aku tidak pernah melihat sama sekali orang sekeren dan seganteng beliau, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Mendengarkan cerita Nabi Muhammad SAW, semua keteladanan hidup beliau yang penuh dengan kesabaran dan mengajak orang pada kebaikan. Ini salah satu sifat dakwanya Nabi Muhammad SAW untuk mengajak orang selalu menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdakwah kepada orang lain, mengajak kebaikan kepada orang lain, itu termasuk melanjutkan lisannya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita punya tenaga, bantu dengan tenaga kita. Kalau kita punya pemikiran, bantu dengan pemikiran kita dalam segi dakwanya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita punya pengetahuan, bantu dengan pengetahuan kita untuk melanjutkan lisan dakwanya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita punya media sosial, bantu dengan media sosial kita untuk melanjutkan dakwanya Nabi Muhammad SAW. Kata Habib Umar, kalaulah zaman sekarang kayak zaman dulu, niscaya tidak bakal tersebar luas. Karena apa? Karena penuh dengan fitnahnya zaman sekarang. Luar biasa fitnah zaman sekarang. Apa kata ulama? Gabiduddin kal gabid alil jamar. Orang yang menegakkan Islam seakan-akan dia memegang tangannya ada jamrah. Apa jamrah? Batu bara atau lava, kayu bakar. Orang yang menegakkan Islam, orang yang memegang teguh atas syariat Allah, orang yang memegang teguh atas syariatnya Nabi Muhammad, seakan-akan dia memegang bara api. Begitu semakin lama yang dipegang, semakin panas. Begitu juga untuk zaman sekarang. Zaman sekarang kita semakin berpegang teguh akan syariat Islam, makin banyak yang memfitnah kita. Makin banyak yang memfitnah kita. Makanya kita untuk senantiasa melanjutkan lisannya Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan kepada mereka semua akan kebaikan, mengajarkan kepada mereka semua akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berdakwah mengajarkan orang lain untuk kebaikan akan mendapatkan kemuliaan yang sangat agung, yaitu mendapatkan doa dari para malaikat dan doa dari semua makhluk yang ada di dunia ini. Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi Muhammad? Innallaha wa malaikatahu ahlus samawati wal ard hatta namla fil hujriha wa hatta al-hitan fil bahri la yusalluna 'alal muallimina an-nas al-khair. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah dan malaikatnya dan penduduk bumi hingga semut sekalipun, hingga binatang yang ada di laut sekalipun berselawat mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, orang-orang yang mengajak orang lain dalam kebaikan. Sungguh Allah, malaikat dan penduduk bumi mendoakan dia. Sungguh spesialnya hadiah tersebut kepada orang yang selalu berdakwah melanjutkan lisannya Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, man dalla 'alal khair kana lahu mithla ajri fa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kebaikan, yang mengajak kebaikan untuk orang lain, kepada orang lain, maka baginya pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan kebaikan tersebut tanpa harus mengurangi pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan dakwah ini, semoga dengan khutbah singkat ini
membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang penuh dengan istiqamah dan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu لي ولكم في هذا اليوم الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الصلاة والصدقات وتلاوة القرآن وجميل أعمالنا وتقبل منا ومنكم جميع أعمالنا إنه هو الحكيم العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم.